Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Espanto, Prodi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan NIM 21103011108, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah, dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Hukum beriman kepada Allah untuk setiap umat muslim adalah wajib ain. Wajib ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam yang berakal dan sudah masuk usia balik. Selain beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul utusan Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Dalil yang menunjukkan beriman kepada Allah dapat kita lihat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satu beriman kepada Allah adalah yakni dalam surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, dan kepada kitab yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, serta kitab-kitabnya dan Rasulnya, dan di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalil yang berikutnya yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 163, yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Hal-hal yang harus diimani tersebut disebut dengan rukun iman. Rukun iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut yakni beberapa rukun iman. Ada 6 yang harus diyakini oleh umat Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Fungsi iman kepada Allah yakni menambah keyakinan, menambah ketaatan, menenteramkan hati, dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun akhirat, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, dan mempercayai dengan benar hukum rukun iman. Kita telah mengetahui tauhid terbagi menjadi 3, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia satu-satunya pencipta, memelihara dan pemilik alam semesta ini. Hanya Dia satu-satunya berkuasa melakukan apa saja di alam semesta pada segenap isinya. Kemudian tauhid asma wa sifat terkait dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, tidak memiliki cacat dan kekurangan sedikit pun. Kemudian tauhid uluhiyah terkait dengan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Untuk lebih memahami hakikat dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawa oleh semua Rasul dan Nabi sebelum baginda Rasulullah SAW, maka kita perlu mengetahui perbedaan antara ketiga jenis tauhid. Perbedaan yakni yang pertama, bahwa tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat melazimkan atau berkonsekuensi pada tauhid uluhiyah. Manakala seseorang meyakini bahwa Allah memiliki kekhususan dalam rububiyahnya, hanya Dia pencipta, hanya Dia memelihara dan pemilik alam semesta.
Hanya Dia yang mengatur alam ini. Manakala seseorang meyakini bahwasannya hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki nama-nama sifat yang maha sempurna, maka itu mengharuskan dia untuk mengimani tauhid uluhiyah, mengharuskan dia untuk menyerahkan segenap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Ia yang memiliki sifat untuk menyerahkan segenap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Ia yang memiliki sifat kesempurnaan dalam rububiyah dan asma wa sifat. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat rububiyah maupun kesempurnaan dalam asma wa sifat, sehingga selain Allah sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita sebagai hamba. Demikian video penjelasan tentang iman kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.